181. Lukas bertanya bukan berarti ingin mengabulkan permintaan George, apapun itu dia yakin akan merugikan dirinya. George, seperti yang dikatakan Bu Grace, adalah seorang pembohong yang licik. Di depan berkata A, tapi di belakang melakukan yang lain. Percuma mengikatnya dengan perjanjian di atas materai, karena dia percaya hukum sedang dipegangnya. Dia merasa bebas berbuat apapun di negeri ini tanpa kena konsekuensi. Si orang pendek mengangkat tangannya, dan ratusan orang itu mundur selangkah serentak. Lihat, mereka sangat mudah dikendalikan kan? Sombong si orang pendek. Lukas heran, obat apa yang George dan orang pendek ini berikan hingga ratusan orang itu seperti tengah kerasukan komando. Lukas sempat kepikiran bahwa George mendapatkannya dari salah satu ilmuwan di fasilitas penelitian bawah tanah. Tidak heran karena sang direktur berkaitan erat dengannya. Ya, tidak usah sombong begitu. Ancamanmu sudah kudengar. Apa penawaran dari George? Lukas tak sabar. Si orang pendek tertawa singkat. Tuan George saat ini sedang menargetkan Eni Satria sebagai sasaran pembunuhan berikutnya. Tapi itu bisa dibatalkan, asalkan wilayah bisnis Toga Satria diserahkan padanya. Lukas membelalak. Dari perkataan si orang pendek tidak tahu diri ini Lukas jadi tahu. Pembunuh Toga Satria yang sebenarnya adalah George. Lukas menyalakan megafon dan berteriak dengan kencang, "George, kau bangsat sekali." Si orang pendek tersentak sedikit lalu tertawa terbahak-bahak. Seluruh karyawan yang ada di dalam gedung ruko sampai kaget dan malah tertawa. Lukman mengernyit, dia tidak kenal dengan George. Lukas mundur sebentar, ke arah Lukman. Orang yang mengaku dari kelompok Ruji tampangnya 60-an dan rambut botak sebagian. Lukman mengangguk. Itu George. Anda ditipu semenjak awal, simpul Lukas. George memainkan kartu fitnah ternyata. Supaya Lukas teralihkan perhatiannya dan memburu pihak yang salah. Tapi, tiba-tiba kenapa dia mendatangkan sebegini banyak orang dan malah mengungkapkan rencananya. Dasar sombong sekali George dan kawanannya itu. Lukas memberi kode sesuatu kepada Goro. Goro pun langsung berbicara pelan dengan menekan intercom di telinga. Lalu dia memanggil petugas keamanan untuk mengambilkan sesuatu di lantai 4. Jadi bagaimana? Kau akan mengabulkan permintaan Tuan George? Karena, sebenarnya kau tidak diberi pilihan. Yang ada hanyalah kata setuju. Kalau tidak, kantor ini dan seisinya akan habis dijarah, ancam si orang pendek. Beri aku waktu berpikir, kata Lukas, mengulur waktu. Silakan, kata si orang pendek. Lukas menunggu orang yang ditugasi Goro kembali dengan membawa sesuatu. Lukas hanya melirik dari sudut matanya. Sekitar 2 menit kemudian petugas keamanan sudah kembali dengan membawa pesanan Goro. Goro menerimanya secara sembunyi-sembunyi di luar penglihatan si orang pendek. Sebelum aku mengatakan keputusanku, katakan, siapa namamu? Tanya Lukas. Namaku Banyu, jawab si orang pendek. Oh begitu, artinya air ya, kata Lukas. Ya, artinya air. Sudah jangan banyak basa-basi. Silakan katakan keputusanmu, kata Banyu tidak sabar. Tenang, jangan terburu-buru begitu dong. Santai-santai. Ini kan keputusan yang tidak bisa kita ambil secara gampang, ulur Lukas. Bagian mana yang kau tidak mengerti dari kau tidak punya pilihan? Suara Banyu meninggi. Lukas menunggu sampai orang yang dihubungi Goro datang dari arah jalan masuk ruko. Kalau sudah ada tanda-tandanya dia dan Goro akan melaksanakan rencana penaklukan. Oh kau tadi bilang seperti itu ya? Aku tidak sadar. Mungkin kau terlalu pendek hingga aku tidak dengar perkataanmu dengan jelas. Banyu mendengus marah. Dante dan Goro tertawa kecil karena mereka seperti melihat asap keluar dari telinga Banyu. Asap kereta. Ngung. Lukas menunggu waktu yang tepat. Kurang ajar kau ya. Banyu menuding Lukas. Tangan pendek dan kecilnya hanya sampai menunjuk pusar Lukas. Menarik. Seorang George yang punya kekuasaan di banyak daerah, menyuruh orang pendek sepertimu untuk menghadapiku dan teman-temanku. Parah. Apa tidak ada yang lebih baik? Olok Lukas. Sudah waktunya. Lukas mengangguk. Ketika Banyu mengangkat tangan hendak menggerakkan ratusan orang itu dengan cepat, Goro menebas tangannya dengan golok yang dibawakan petugas keamanan. Golok itu bawaan dari pengawal Damara. Semua orang kaget melihat seonggok tangan buntung dan jatuh ke tanah, seperti masih bergerak. Banyu langsung melolong kesakitan.
Darah mengucur. Banyu kelojotan tak terkendali di tanah. Goro dan petugas keamanan segera mengamankan Banyu dengan membekap tubuhnya. Tangan buntungnya disiram pakai air panas mendidih dari termos lalu diikat dan dibungkus dengan kantong plastik. Semua karyawan yang melihat geleng-geleng. Lukas melihat ada sesuatu di tangan buntung Banyu, sebuah alat pengendali. Itulah kenapa dia menyuruh Goro untuk menebas tangan Banyu. Lukas ambil golok dari Goro lalu menancapkan ke telapak tangan Banyu yang buntung. Lukas memotretnya lalu mengirimkannya ke George. Seketika George menelepon Lukas. Keji sekali, komentarnya. Pergi kau ke neraka. Berani-beraninya sekali kau masih mengusik orang-orang di sekitarku. Kau melanggar perjanjian. Perjanjian apa yang kau maksud? Aku sepertinya amnesia. George tertawa. Dasar iblis culas. Kau yang membunuh Toga Satria. Mengaku kau. Oh, aku baru ingat. Ya. Aku baru tahu kalau Toga Satria ada hubungannya denganmu. Makanya kupikir itu tidak berlaku dengan perjanjian waktu itu. Tapi toh aku tidak peduli juga dengan perjanjian itu. Perjanjian yang kuanggap adalah perjanjianku dengan diri sendiri. Selain itu, kuanggap tak berarti. George membunyikan suara seperti kentut dari mulut. Kenapa kau membunuh Toga Satria? Tanya Lukas, nadanya penuh syarat dendam. Kau mau tahu banget? Ya sudah, aku akan beritahu. Toga Satria kubunuh karena menolak tawaranku untuk bekerja sama. Tahi kucing. Tidak ada yang namanya bekerja sama denganmu. Kau hanya ingin menguasai semuanya. Bentak Lukas. George tertawa. Nah itu kau tahu. Sudahlah. Kalau ada Lukas berata urusan jadi runyam. Aku malas berurusan denganmu. Aku akan cari tempat lain saja. George berdebah culas iblis laknat. Awas kau aku cari keberadaanmu dan akan kuhentikan kau untuk selamanya, sumpah Lukas. Ya, selamat mencoba kalau begitu. Sampai berjumpa. Oh, silakan menikmati serbuan ratusan orang itu, kata George. Maksudmu ini? Lukas mengirimkan video ke George, tentang bagaimana ratusan orang di depan itu mulai berjatuhan karena kena asap bius yang dilempar Anton ketika memasuki jalan masuk ruko. Lukas. Kesalahanku menganggapmu sepele. Baiklah, aku belajar darimu. Aku akan kembali menghantuimu suatu saat nanti dan itu dengan skala yang lebih besar lagi. Sampai jumpa. George menutup teleponnya. Orang-orang melihat ratusan orang pingsan di halaman ruko. Lukman mendekati Lukas. Bagaimana? Apakah sekarang sudah aman? Lukas mengangguk. Untuk sementara, kita harus melakukan pengalihan kekuasaan sekarang juga. Pengalihan kekuasaan ke siapa? Tanya Lukman, penuh harap. Bersambung. 182. Lukas mengambil megafon lagi dan mengikrarkan. Meski aku bukan siapa-siapa dalam struktur bisnis Toga Satria, tapi aku sangat mengenal beliau. Beliau adalah sosok pemberani. Beliau adalah sosok pelindung. Dengan ini aku ikrarkan, pengalih kekuasaan selepas Toga Satria meninggal jatuh kepada putri sematawayangnya, Eni Satria. Dante mengangguk. Itu lebih baik. Lukman meskipun kecele, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun tidak ada niatan untuk membantah. Dia hanya ingin yang terbaik bagi wilayah bisnis ini. Para karyawan di dalam ruko pun bertepuk tangan. Mereka tahu siapa Eni Satria dan merasa senang bisa dipimpin olehnya nanti. Anton dan Helen King ikut bergabung dengan pengikraran tersebut. Mereka melaporkan bahwa istri Lukman baik-baik saja. Tidak ada orang suruhan George atau Damara yang pergi ke sana. Tak berapa lama anak buah Dante ikut datang dan melaporkan bahwa anak buah Damara kebanyakan berasal dari mantan anggota geng kelompok Ruji, dan mereka kabur semua. Eni Satria tidak akan sendiri dalam mengelolanya. Saya tetapkan Lukman, Helen King dan Dante, untuk membantunya sepenuh hati, lanjut Lukas. Yang disebut namanya sontak mengangguk lalu disusul tepuk tangan. Kalau semua sudah setuju, mari masuk dan mengurus berita acara serah terima. Orang-orang ini biarkan saja. Yang Lukas maksud adalah Banyu dan ratusan orang yang dibawanya. Saat mereka sudah masuk ke dalam gedung semua, perlahan-lahan Banyu bangun dari pingsannya dan menjerit karena tangannya buntung. Petugas keamanan yang merasa kasihan terhadapnya menawarkan untuk mengantarnya ke rumah sakit, tapi Banyu menolaknya mentah-mentah. Banyu bangkit dan kabur sendiri. Ratusan orang yang pingsan semua tadi kini juga bangkit dan linglung. Mereka tolak-toleh kebingungan lalu bubar dengan sendirinya.
Di dalam, Lukas menelepon Melanie dan menceritakan apa yang terjadi. Lukas meminta izin Melanie untuk meminjam Lee supaya dapat menjemput Eni Satria dari rumah aman dan mengantarnya ke Bogor. "Kamu baik-baik saja di sana kan? Tidak ada pertarungan, tidak ada luka?" tanya Melanie khawatir di telepon tadi. "Semua terkendali, bahkan aku tidak keluar keringat sedikit pun," kata Lukas. "Nanti aku ceritakan lebih lengkapnya ya. Musuh kita ternyata belum juga mundur dari aksi liciknya." "Siapa yang kamu maksud, Lukas?" "George, suami Bu Grace." Melanie terdengar terkejut, dia masih berulah. "Wah, melanggar perjanjian dong." "Iya, tapi percuma saja karena dia sangat licin dan masih punya backingan di pemerintahan. Dia akan selalu bebas." "Lalu, apa rencanamu?" "Entahlah, aku belum terpikirkan. Nanti saja, setelah masalah di sini selesai, aku akan langsung pulang." "Aku rindu kamu, Melanie. Mari kita pangku-pangkuan santai seperti waktu malam itu," ajak Lukas. Dia mengenang malam syahdu itu. Syahdu tanpa nafsu. Yang kapan ya?" Kamu tidak ingat?" Lukas heran. Melanie tertawa. Ya, aku ingat. Oke, pulang dengan selamat kamu." Lukas bilang dia mesti menunggu Eni dan menyaksikan penyerahan kekuasaan wilayah bisnis Toga Satria ke Eni Satria terlebih dahulu. Untunglah Jakarta dan Bogor itu tidak jauh, Lee sudah datang 1,5 jam kemudian bersama Eni. Eni diajak bertemu Lukman dan Dante. Helen King mengiringnya sambil berbisik menceritakan seluruh kejadian tadi. Eni menganga tak percaya. Tadi selama 1,5 jam, Goro dan Anton menyingkirkan mayat Damara, biar tidak bikin repot mereka menelepon polisi dan meminta mereka untuk mengangkutnya, dibawa ke otopsi. Alibi sudah terbentuk dengan baik dan juga ada rekaman CCTV. Mereka tidak perlu repot-repot berbohong. Damara dari awal memang sudah ingin berbuat jahat. Goro memaksa anak buah Damara untuk mengatakan bahwa mereka yang telah membunuh Damara. Lukman memeluk Eni. "Saya senang kamu masih sehat walafiat, saya sangat khawatir dengan keselamatanmu." Eni balas memeluk, kini dia tahu kebenarannya. Lukman adalah orang baik kepercayaan ayahnya. Tidak mungkin dia menyusun rencana buruk untuk mencelakai orang. "Paman, mohon bantuannya ya. Eni tidak tahu bagaimana mengelola perusahaan ayah," pinta Eni. "Tentu saja, Eni. Kami semua di sini akan membantumu," kata Lukman, menunjuk Helen dan Dante yang mendapatkan porsi. "Maafkan Eni kalau selama ini menduga paman berada di balik semua ini." Ternyata Eni hanya dihasut oleh sanak saudara. Mereka ngawur semua bicaranya. "Menuduh yang bukan-bukan kepada paman," ungkap Eni. "Tidak masalah, Eni. Saya hanya mengabdi kedua orang. Ayahmu dan kamu." Eni terharu mendengarnya. Acara serah terima itu berjalan lancar dan dilanjutkan dengan makan-makan. Dante memesankan layanan all you can eat yang bisa dibawa ke kantor. "Lukas, terima kasih atas segalanya," ucap Eni, menarik Lukas dari perkumpulan di ruang rapat yang disulap jadi tempat makan. "Tidak masalah, Eni. Aku berutang budi terhadap ayahmu. Kamu jalankan perusahaan ini dengan baik ya. Belajarlah mengendalikan orang-orang di bawahmu. Kamu bisa belajar dari Dante dan Lukman untuk masalah perbisnisan, lalu belajar dari Helen King tentang membaca gelagat musuh," kata Lukas. Eni mengangguk. "Aku tidak akan sia-siakan peninggalan papa." Eni mulai menitikkan air mata. Lukas memeluknya, memberinya dukungan moral yang hangat. Eni meledak tangisnya, membanjiri ke meja Lukas. Tapi Lukas tidak melepasnya segera, dia membiarkan Eni selesai dulu dengan dukanya. Selagi makan, Anton mendekati Lukas dan memberitahu perkembangan situasi di berbagai kelompok. Sampai pada kabar tentang tim X Bratajaya di Bandung bawahan Topan yang bersumpah membantu membalaskan dendam seorang Lemans. Infonya pembalasan dendam itu sudah terlaksana dengan baik dan tersembunyi. "Bagus," tanggap Lukas. "Tapi kita mesti waspada. Semua X tim Bratajaya mesti waspada," bisik Anton, agak mencondongkan badan ke Lukas. "Kenapa memangnya? Ada bagian dari pemerintah yang mengendus keaktifan anggota X Bratajaya. Entah bagaimana mereka berhasil mengambil data kita," kata Anton serius. Lukas membelalak. Dia tak yakin pemerintah sendiri dapat mengakses data Bratajaya yang sudah memiliki perlindungan siber berlapis-lapis. Itu pasti hanya gertakan. Bratajaya tidak takut pada apapun. Jika mereka ingin mengusik kita, oke,
Kita lawan. Lukas mengepalkan tinju. Anton juga mengepalkan tinju. Anton memandangi Lukas dengan kagum. Lukas kelihatan mantap terus sekarang dalam bertindak dan mengambil keputusan. Lalu tentang George, apa yang akan kita lakukan terhadapnya? Sebelum dia jadi parasit yang menggerogoti lebih banyak tubuh. Lukas meletakkan piringnya dan mematahkan punggung dan leher, dia melenguk keenakan. Lalu menenggak sebotol bir. Anton memerhatikannya. Aku beri dia waktu sebentar sementara aku menyelidiki lebih dalam lagi seputarnya. Kita akan menyerangnya ketika persenjataan kita lengkap, jelas Lukas. Akankah kau mengajak kita, Bang? Anton merasa Lukas seperti ingin melakukannya sendiri. Tergantung kondisinya. Sekarang ini biar aku saja yang melakukannya. Kalian bekerjalah seperti biasanya. Anton mengangguk. Lalu satu pertanyaan muncul lagi, jika sudah waktunya dan ada kesempatan, apakah kau akan membunuhnya? Bersambung. 183. Kita lihat dulu situasinya. Koneksi George di pemerintahan dan orang hukum banyak dan posisinya tinggi semua. Kalau dia mau, kita bisa langsung dijebloskan ke penjara tanpa melakukan apa-apa, kata Lukas. Masuk akal, baiklah. Kita tunggu komandomu, Bang, kata Anton. Mereka kembali ke makan-makan bersama, menghabiskan daging all you can eat dan minum bir. Annie serius menyimak pembicaraan dengan Dante dan Lukman. Lukas tersenyum, setidaknya warisan dari toga satria berguna bagi putrinya. Kejadian ini membuat perkembangan karakter pada Annie. Dia ingin meneruskan usaha ayahnya. Berjanji akan ikut juga dalam menumpas orang-orang licik dalam dunia bisnis. Dante mengetahui daftar-daftarnya. Setelah bicara dengan mereka, Annie menghampiri Lukas dan membahas kerjasama toga satria dengan Sukma Group. Itu keputusanmu, jika kamu ingin meneruskan atau tidak, kata Lukas. Annie tersenyum, tentu aku akan meneruskan kerjasama itu. Saling menguntungkan kan? Betul. Proyek Sukma Group langsung pulih mendapat suntikan dana dari ayahmu. Bagus, sampaikan salamku kepada Melania. Jangan sungkan untuk menghubungiku kalau ada perlu apapun. Lukas menjabat tangan Annie. Sebuah peresmian kerjasama. Merasa cukup dengan kemenangan hari ini, Lukas, Anton dan Goro memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Helen tinggal untuk membantu Annie menata segalanya. Di perjalanan, Lukas memejamkan mata, mengistirahatkan badan dan pikiran. Tapi istirahatnya terganggu karena ada pesan yang masuk. Semacam sebuah undangan perekrutan kesatria terbaik negeri, sebuah organisasi yang dikenal banyak orang terutama yang berkecimpung dalam bela diri dan kemiliteran. Nama organisasi yang bila disebut akan menggetarkan jiwa Yanji mendengarnya. Lukas melongo melihatnya. Dia merasa tidak pernah mendaftar program itu. Pesan itu jelas, Lukas dilarang membocorkan pesan undangan ini. Maka dia rahasiakan dari Anton dan Goro. Anton sempat bertanya, kenapa Lukas kaget seperti itu? Lukas menjawab asal, katanya dia mendapat pesan tawaran pesugihan. Sontak Anton dan Goro tertawa. Lukas diantar sampai ke kondo Melanie, tak lupa dia mengucapkan terima kasih atas jasa Anton dan Goro hari ini. Lukas tidak akan melupakannya. Lukas menjanjikan Goro kenaikan gaji. Anton menyeringai dan berceletuk kenapa dia tidak digaji juga. Lukas tertawa, kau kan sudah punya jaringan bisnis sendiri, Ton. Gak usah ngirilah. Oke, selamat istirahat, bosku, kata Anton dan Goro. Di dalam rumah Melanie menunggu kedatangan Lukas di ruang TV. Kesini, Lukas. Ajak Melanie. Lukas bahagia sekali dapat melihat Melanie. 2 hari dia tidak melihat Melanie. Rasanya seperti sudah berabad lamanya. Lukas cuci tangan dulu, melepas kemeja, menyisakan kaos dalam dan celana kolor. Dia mendekat ke Melanie. Kamu mau dekat-dekat denganku pakai baju itu? Tanya Melanie. Oke, aku mandi dulu ya. Hari ini begitu panjang. Jadi aku biar segar dulu dan kamu bisa menghirup aroma tubuhku. Lukas kemudian sengaja lepas kaos dalam dan celana kolornya di depan Melanie. Melanie menutup mata dan menghardik Lukas. Jangan bikin aku berubah pikiran, Lukas. Lukas masuk ke kamar mandi dalam kamarnya. Membiarkan air pancuran membasuh tubuhnya, sembari itu dia membayangkan wajah Melanie. Membayangkan Melanie bergabung mandi bersamanya. Ketika selesai, Lukas kaget bukan main, dia mendapati Melanie ada di kamarnya. Kamu tidak usah pakai baju, pakai handuk itu saja.
Aku jadi teringat aksimu melawan anak buah Nico di rumah ini. Melanie mengikik, sinilah, aku mau tidur di pangkuanmu. Lukas berdebar jantungnya. Pipinya mendadak merah dan lututnya lemas. Melanie pakai gaun tidur yang kelihatan tersingkap. Lukas khawatir apakah acara pangku-pangkuan sambil cerita ini akan berakhir dalam pergumulan nafsu. Lukas bergidik. Di tempat tidurku. Iya dong. Aku kan sudah di sini. Males pindah-pindah lagi. Melanie duduknya seperti adegan dalam film di mana seorang perempuan habis menikah ingin mengundang laki-lakinya untuk menjamah. Lukas mencium gelagat. Ini adalah cara Melanie mengetesnya. Apakah Lukas seperti laki-laki pada umumnya yang memanfaatkan situasi? Lukas bersikeras menahan gejolak dalam perut dan dibawa perutnya agar tidak berbuat yang menjurus. Lukas hanya akan menjamah Melanie apabila mereka sudah resmi menikah. Tidak sebelum itu. Ragu-ragu Lukas berjalan mendekati Melanie. Selagi jalan dia membetulkan ikatan handuknya. Lukas tidak memakai celana dalam sama sekali dan barangnya sedang tegang. Dia merasa risih dan memosisikan barangnya agar tidak terlalu kelihatan oleh Melanie. Lukas duduk dengan bersandar dinding dan kakinya menyelonjor. Dia membetulkan posisi handuknya. Melanie langsung memosisikan kepalanya di atas paha Lukas. Melanie, kamu apa tidak takut? Tanya Lukas. Takut kenapa memangnya? Melanie mengangkat kepala, menatap mata Lukas. Entahlah, waktu di awal kamu menuduhku sebagai penjahat kelamin, otak mesum, dan lain-lain. Dengan tingkahmu seperti ini apakah kamu tidak berpikir itu bakal memicu kelaki-lakianku? Melanie tertawa, membenamkan kepalanya di paha Lukas. Geli. Lukas sampai bergidik. Lukas, kamu harusnya sadar bahwa ini berarti kemajuan. Perlahan aku mulai percaya padamu. Selama ini aku menilaimu Lukas. Dan semua yang kutuduhkan padamu itu semua salah. Kamu laki-laki yang baik. Tidak bajingan seperti laki-laki pada umumnya. Tapi kalau ternyata ini memicu kelaki-lakian awammu, maka sebaiknya kita tidak usah tunangan saja, jelas Melanie. Lukas mengangguk, oke. Cukup adil. Lalu, apakah pertunangan kita tetap berjalan? Karena kita sudah bicara panjang lebar pada makan bersama keluarga. Rencana menggelarkan acara pertunangan dalam waktu dekat. Kebetulan sekali kamu mengungkit itu. Itulah yang ingin ku bicarakan denganmu sekarang. Lukas makin deg-degan. Jadi, bagaimana? Kamu deg-degan ya? Lukas mengangguk. Begini Lukas, aku pikir pertunangan kita perlu ditunda. Karena belakangan ini urusan kita jadi makin banyak dan musuh kita masih belum mundur juga. Aku khawatir kalau kita mengadakan pertunangan dalam waktu dekat itu, George akan merusaknya. Kecuali kamu sudah bisa mengalahkannya sampai ke akar-akarnya. Lagi pula Sukma Group baru mulai pulih, jelas Melanie. Lukas jadi merasa bersalah. Itu semua adalah aksi reaksi dari segala keputusan yang diambilnya dalam berhadapan dengan musuh-musuh itu. Lalu, makin sekarang aku menyadari, aku makin tidak mengenalmu Lukas. Pasangan yang baik adalah pasangan yang mengenal satu sama lain. Lukas, kamu masih berhutang banyak penjelasan padaku. Terutama latar belakangmu yang terlalu singkat kalau ku cari di database dan internet. Lukas maklum dengan perkataan Melanie. Saat ini, kamu menganggapku bagaimana, Melanie? Entahlah, kadang aku melihatmu seperti seorang mafia. Kadang aku melihatmu sebagai berandal. Kadang pembual, kadang playboy, kadang gangster. Entahlah, aku tidak memahamimu, Lukas. Apalagi jalan pikiranmu, desah Melanie. Maafkan aku, Melanie. Lukas memberanikan mengusap kepala Melanie. Melanie menghentikan tangannya, dan mengalihkan tangan Lukas ke pinggul Melanie. Lukas, kenapa aku sampai melihatmu dalam wujud yang berbeda-beda? Tanya Melanie. Tunjukkan jati dirimu yang sebenarnya dong, Lukas, kumohon. Bersambung. 184. Kamu benar sangat ingin mengenal jati diriku yang sebenarnya, Melanie. Tanya Lukas. Tentu saja Lukas, kamu tunanganku. Melanie duduk, tidak lagi menaruh kepalanya di paha Lukas. Kalau kamu masih ragu denganku, lebih baik kita tunda saja pertunangan ini. Lukas terdiam. Masih banyak hal yang dipikirkannya. Dia belum ingin Melanie mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Seorang pembunuh. Seorang yang telah membiarkan orang tak berdosa melayang nyawanya gara-gara tindakan Lukas. Tapi, masa laluku kelam, Melanie. Aku tidak peduli.
Memangnya sekelam apa sih? Aku bisa menerimanya kok. Tapi tidak untuk yang satu ini, Melanie, Lukas mendesah berat. Kalau kamu mau menunda acara pertunangannya, oke tidak masalah. Tapi jangan paksa aku untuk memberitahumu masa lalu kelamku sebelum aku siap mengatakannya, kata Lukas, tegas. Melanie menatap Lukas lama, tampak agak kecewa. Tapi dia tidak bisa marah. Dia tidak berhak marah. Saat ini Melanie sudah bisa menghargai keputusan Lukas. Hitung-hitung dia sudah banyak sekali membantu Melanie. Besok akan ada acara makan malam, kita harus umumkan keputusan ini. Kebetulan papaku habis ditelepon ibumu menanyakan kapan akan segera digelar acara pertunangan kita. Lukas mengangguk. Malam ini mereka tidak berlama-lama berpangku-pangkuan. Melanie tidak bisa menyingkirkan rasa kecewanya, dia pergi meninggalkan Lukas. Makan malamnya akan diadakan malam minggu. Jadi hari Sabtunya Lukas bisa menyiapkan segalanya. Ada pesanan bahwa Melanie ingin makanan Italia. Maka Lukas menelepon Juan Bahar untuk menyiapkan semuanya. Melanie ikut membantu. Lukas merasa tenang karena perdebatan singkat tadi malam tidak membuat Melanie judes kepadanya. Biasanya kalau Lukas berbuat salah sedikit saja dia sudah ketus bukan main. Melanie meminta Lukas untuk dia yang mengumumkan pembatalan acara pertunangannya nanti. Lukas, demi membayar ketidakmampuannya mengungkap jati dirinya, menyetujui. Baik, Melanie, aku yang akan bilang. Sekitar pukul 7 malam, tamu yang diundang sudah datang. Pak Haryanto, Ciptarani dan Juni, Permata, Anton dan Goro juga datang. Sampahnya dituang ke gelas masing-masing. Pak Haryanto membuka acara makan malam itu dengan mengangkat gelas sampahnya tinggi-tinggi dan memberi selamat kepada Lukas atas pencapaiannya selama ini. Lalu tiba giliran Lukas berbicara. Tadi sebelum acara makan malam dimulai, ibunya sudah bertanya-tanya kapan acara tunangannya akan digelar. Kok lama sekali? Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir dan bersantap bersama. Sajiannya semoga cocok di lidah dan hati. Hidangan Italia, kesukaan Melanie. Lukas menunjuk Melanie dan tersenyum. Semua membalas tersenyum. Melanie deg-degan memperhatikan Lukas, terutama kata per kata yang akan dia ungkapkan. Oke, langsung saja. Tidak bermaksud untuk merusak mood makan malam kali ini. Saya ingin mengumumkan bahwa dengan terpaksa acara pertunangan kami diundur sampai waktu yang belum ditentukan, kata Lukas. Pak Haryanto dan Ciptarani kaget mendengarnya. Lukas, kenapa diundur? Tanya ibunya, heran. Maafkan Lukas Bu, tapi ini langkah yang terbaik bisa saya ambil. Keputusan ini karena melihat masih banyak yang perlu kami bereskan. Terutama masalah kantor dan lingkungan Jakarta yang masih belum stabil akibat kerusuhan waktu lalu. Demi keamanan kita bersama, Lukas mengusaikan pidatonya. Semua orang menatap padanya, hening. Melanie lega, Lukas tidak mengungkapkan hal yang sebenarnya menjadi pertimbangan Melanie. Dia jadi terharu, matanya berlinang air mata. Lukas berkorban untuknya. Melanie tahu, Lukas ingin pertunangan tetap dilaksanakan tapi dengan syarat dia tetap belum mau mengungkapkan masa lalunya. Tapi Melanie tidak mau seperti itu. Pak Haryanto menengahi, karena Ciptarani sudah mau merongrong Lukas lagi dengan pertanyaan. Apa yang dikatakan Lukas ada benarnya. Situasi sekarang sedang tak menguntungkan jadi memang lebih baik ditunda dulu sementara waktu. Ciptarani meski sedikit kecewa akhirnya mengamini keputusan Lukas. Dia memeluk Lukas dan mendoakan agar segalanya berjalan baik-baik saja. Permata menggenggam tangan Melanie. Dia tahu alasan sebenarnya Melanie minta diundur pertunangannya. Kemudian tanggapan tak disangka-sangka datang dari Juni. Lukas, kalau Melanie ingin mengundurkan pertunangan, kamu bisa kok bertunangan denganku dan itu bisa dilaksanakan lebih cepat dan tanpa masalah. Juni. Geram Lukas. Tangannya menunjuk tajam Juni dan menunjuk pintu keluar. Juni tutup mulut, angkat tangan. Aduh maaf, entah apa yang merasukiku. Oke aku lebih baik keluar saja. Daripada merusak mood makan malam ini. Goro melihatnya dan menyusulnya keluar. Anton mengangguk kepada Lukas, agar membiarkan Goro melakukannya. Ciptarani geleng-geleng. Permata juga menatap sinis Juni. Lukas duduk kembali. Dia menatap Melanie lama. Keduanya saling tatap. Samar Lukas melihat Melanie mengucapkan terima kasih tanpa suara. Lukas membalasnya dengan anggukan dan senyuman. Hati keduanya tenang.
Senyum mereka di wajah keduanya. Makan malam dilanjutkan dengan tenang. Tak ada pembahasan lebih lanjut seputar pertunangan Lukas dan Melanie, toh diundur juga. Setelah selesai makan malam, Pak Haryanto mengajak Lukas bicara empat mata di kamar Lukas. "Lukas, apa alasan sebenarnya kau menunda pertunangan dengan putriku?" tanya Pak Haryanto, menuntut penjelasan yang lebih daripada penjelasan diplomatik di meja makan. Lukas tidak ingin mengungkap alasan sebenarnya. Dia gunakan sesuatu yang lain. Yang dia dapat kemarin. "Sayap naga," ungkap Lukas. Pak Haryanto seketika membelalak matanya. "Sayap naga? Organisasi itu? Dari mana kau bisa tahu tentang mereka?" Lukas menunjukkan pesan yang didapatnya kemarin. "Lukas, kau tahu apa artinya ini?" Lukas mengangkat bahu, berpura-pura tidak tahu. Dan membiarkan Pak Haryanto yang menjelaskan kepadanya. "Lukas, Sayap Naga adalah organisasi tertinggi yang ada saat ini. Pengaruh mereka sangat besar. Orang-orang seperti Christian ada di bawah naungan organisasi itu. Kau direkrut oleh mereka." Pak Haryanto sampai tergagap mengatakannya. "Mereka orang-orang hebat yang bukan main-main. Perekrutannya berdasarkan pengamatan panjang dan melibatkan banyak psikolog. Mereka mencari orang-orang terbaik dan juga baik perangainya." Lukas garuk-garuk kepala, sengaja menampakkan sikap enggannya untuk bergabung dengan organisasi itu. "Ini sebuah kehormatan besar. Calon menantuku adalah kandidat Sayap Naga." Luar biasa, Pak Haryanto tak berhenti berdecak. Dia menjabat tangan Lukas begitu lama. "Saya sangat bangga kepadamu." Lukas tersenyum. "Tapi saya kurang yakin apakah saya ingin bergabung atau tidak. Ambillah waktu untuk berpikir, keputusan besar ini perlu pertimbangan masak-masak." "Selamat Lukas. Gila, saya hampir tidak percaya bisa mendengarnya langsung dari sang kandidat. Biasanya memang sangat dirahasiakan agar tidak terkena infiltrasi pihak busuk." Sementara itu di Bogor, Eni mulai menancapkan cengkeramannya pada bisnis warisan ayahnya. Seperti yang Helen duga, sanak saudara yang dulu mengompori bahwa Lukman adalah orang yang buruk bagi Toga Satria, kini mereka mengompori bahwa mereka juga punya hak atas perusahaan Toga Satria. Mereka minta jatah. Mereka memang tidak tahu malu. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Eni, di suatu waktu berkonsultasi kepada Lukas. Bersambung 185. Hari-hari tenang Lukas terusik oleh tindak busuk saudara Eni Satria yang merongrong minta bagian dalam perusahaan. Berdasarkan cerita Eni, mereka sudah diberi bagian, tapi salah satu dari mereka melakukan tindak merugikan. Orang-orang kepercayaan Eni melihat adanya tindakan korupsi dari saudaranya itu. Lukas tidak setuju dengan keputusan Eni yang telanjur memberikan bagian dari perusahaan untuk saudaranya. Sudah begitu Eni berniat melindungi dan menutupi kerugian yang disebabkan keluarganya itu. "Eni, aku lupa berkata padamu di awal. Dalam dunia bisnis seperti ini, jangan menganggap keluarga adalah orang yang bisa dipercaya. Justru mereka yang paling banyak punya agenda tersembunyi." "Iya, Lukas. Aku ceroboh," kata Eni menyesal. "Kamu apakah sudah berkonsultasi dengan Lukman atau Dante terkait pembagian bisnis itu?" tanya Lukas. "Aku hanya minta pendapat. Tapi aku didesak terus oleh keluargaku, jadinya malah mengiyakan permintaan mereka." Sudah telanjur ya. Seharusnya kamu bicara padaku dulu sebelum memutuskan." Tapi nasi sudah jadi bubur. Kita harus melakukan kendali kerusakan." "Iya, Lukas. Tolong bantu aku," Eni memohon. "Pertama, kamu harus membantu dirimu sendiri. Buka matamu dan selalu gunakan akal sehat. Jangan membuat keputusan berdasarkan koneksi atau hubungan keluarga. Bisa habis kamu dimanfaatkan terus. Apalagi dari awal kita sama-sama tahu, keluargamu itu banyak provokatornya. Itu kenapa Toga Satria tidak mengambil tangan kanannya dari mereka, melainkan kenalan baiknya, Lukman." Lukas memberikan pandangan. "Iya Lukas, aku sadar. Satu hal di dunia bisnis yang kejam, Eni. Kita sudah tahu, rival-rival ayahmu ternyata ada yang menginginkan perusahaannya jatuh. Dan mereka memanfaatkan pihak ketiga, dari kalangan geng dan mafia untuk menghancurkan usaha Toga Satria. Upaya fitnah dan pengepungan, yang menggunakan bahan pengendali otak, itu sangat berbahaya. Jadi, saranku, kamu jangan terlalu baik hati kepada siapapun, termasuk aku," pesan Lukas. "Termasuk kamu?"
Kamu kan baik sekali, Lukas. Ingat Annie, orang yang kelihatan baik di depanmu bisa jadi dia hanya berpura-pura. Jangan terlena oleh hatimu yang merasa tentram dekat-dekat orang yang pura-pura baik itu. Selalu punya kecurigaan. Kecurigaan yang proporsional akan menyelamatkanmu dari kejatuhan. Aku sudah banyak melihat contohnya, nasihat Lukas. Dia teringat keputusan salah Melanie menerima proyek dari Maharta CS. Seperti Melanie yang salah menerima proyek Tommy Mahartaya. Lukas kaget, Annie tahu tentang itu. Oh, mereka kan dekat sebelumnya, jadi Melanie kemungkinan cerita kepada Annie. Atau, cerita itu bergulir begitu saja ketika mereka mabuk minum-minum. Ya, seperti itu. Bahkan bagi data tawaran proyek yang kelihatan menggiurkan saja ternyata hasil manipulasi iblis Julas. Annie tertawa kecil mendengar Lukas menyebut iblis Julas. Tolong bantu aku sekali lagi ya, Lukas. Aku tidak mau perusahaan ayahku jatuh gara-gara ini. Lukas mempertimbangkan. Dia baru saja memutuskan pertunangannya ditunda atas alasan personal. Kini ditambah lagi dia merasa berkewajiban membantu Annie menangani kesulitan. Ini hanya akan menunda pertunangannya jauh lebih lama lagi. Lukas mencium adanya keributan lanjutan. Entah itu datangnya dari George atau pihak lain yang jadi afiliasi keluarga koruptornya Annie. Aku usahakan, janji Lukas. Kamu bisa datang besok, karena keluargaku yang kena tuduhan korupsi itu akan datang ke kantor dan minta bantuanku lagi, pinta Annie. Ya, aku lihat dulu agendaku. Nanti aku kabari, Lukas tidak ada agenda apa-apa besok kecuali tugas rutinnya mengawal Melanie 24 jam. Setelah ini Lukas mau cerita kepada Melanie. Setidaknya, apabila dia belum siap mengungkapkan kekelaman masa lalu, dia bisa cerita tentang persoalan yang dihadapi Lukas saat ini. Lukas menutup telepon itu dan menghadap layar laptopnya. Data-data seputar George dan koneksinya terpampang. Hasil penelusuran dan pengumpulan dari hacker asuhan Topan. Melihat data-data keterkaitan itu tak heran kalau George mudah sekali lepas dari jeratan hukum. Kenalannya banyak dari kalangan jaksa dan kementerian. Dengan sekali kode saja, orang-orang itu akan menuruti permintaan George. Entah dijanjikan apa mereka olehnya. Lukas mengepalkan tangan dan memukul dinding. Aku akan menghabisimu, George. Misi Lukas mengerucut, dia akan menghabisi George, lalu mungkin dia akan menilik lagi kondisi hati dan jiwanya. Apakah dia masih terliputi trauma kegagalan masa lalu dan akhirnya mengungkapkan sisi gelapnya kepada Melanie, atau dia masih akan menyimpannya? Lukas belum bisa menentukan sekarang. Sebelum Annie mendapatkan masalah, sebetulnya Lukas sudah meminta Helen untuk mengawasi Annie. Tapi laporannya terlambat datang tentang tindak bagi-bagi jatah bisnis itu. Setelah ditelepon Annie, sekarang giliran Lukas menelepon Helen. Helen, Annie dalam masalah, kata Lukas. Ya Lukas, dan cukup pelik buatnya. Kamu sudah menelusuri tindakan korupsi saudaranya. Sudah, aku sudah tahu siapa yang menyelewengkan dana perusahaan. Dan masalah ini cukup besar. Saudaranya itu dengan ceroboh menyuap seorang jaksa dan sekarang lagi dalam pengusutan KPK. Bisa dipenjara itu saudaranya, jelas Helen. Aku berpikir agar Annie membiarkan saudaranya diproses hukum. Dari yang kutangkap, Annie tidak ingin saudaranya dipenjara, dia ingin melindunginya, kata Lukas, dengan nada menyesal dan kecewa. Betul, Lukman, Dante dan aku padahal sudah menasehati Annie agar bertindak tegas. Tapi Annie tampaknya lebih mengutamakan keluarganya meski mereka diisi oleh orang-orang brengsek tidak tahu diri, ungkap Helen. Kita harus membuka mata Annie tentang hal ini. Dia mesti lebih garang. Kalau seperti ini terus, dia tak ubahnya seorang pemimpin boneka. Digerakkan banyak pihak sesuai agenda culas masing-masing, jelas Lukas. Bagaimana kalau sementara kamu yang ambil alih, Lukas? Usul Helen. Wah, jangan. Nanti Annie makin tidak ada artinya di mata keluarganya. Itu justru malah menunjukkan dia lemah dan mudah dikendalikan. Ketika jatuh baru minta bantuan orang lain, nanti Annie akan makin diolok-olok, kata Lukas. Benar juga. Kamu besok jadi datangkan. Ya, aku akan datang. Tolong kabari Annie. Tapi sebelumnya aku perlu berdiskusi juga dengan Lukman dan Dante. Supaya kita satu suara dalam membantu Annie. Sejauh ini mereka bagaimana? Suportif atau malah menjuruskan Annie ke jalan yang salah? Lukas, seperti nasihat yang diberikannya kepada Annie, sesungguhnya menaruh curiga juga kepada mereka berdua.
Keduanya juga seperti punya agenda tertentu dengan bisnis Toga Satria. Sejauh pengamatanku, mereka suportif. Aku sering berdiskusi dengan mereka dan mereka lebih peduli terhadap kebaikan bisnis Toga Satria, ungkap Helen. Kamu yakin? Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Yakin? Tunggu dulu, kamu kenapa mencurigai mereka? Dante, sebelumnya dia ingin mengambil wilayah bisnis Toga Satria, dengan bekerja sama dengan Begundal Damara yang bekerja sama dengan tiruan kelompok Ruji. Aku khawatir dia masih memiliki agenda itu, tidak ada salahnya curiga. Aku tidak mencium gelagat itu sih. Tapi kamu coba lihat sendiri besok, apakah firasatmu benar atau tidak. Sejauh ini data dan bukti yang mengarah ke situ aku tidak temukan. Oke, mari kita lihat besok, kata Lukas. Tepat saat itu, Melanie masuk dan hanya mengenakan gaun tidur yang cukup transparan. Lukas memandanginya gugup. Bersambung.